Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kita kristalisasi masih di kitab Yesaya. Kita akan belajar mengenai nubuat yang Tuhan nyatakan kepada Nabi Yesaya tentang Sion dan Yerusalem. Yang kita fokuskan nanti kita belajar dulu tentang nubuat itu artinya apa. Kemudian tentu kita melihat tentang Sion dan Yerusalemnya. Ini di pasal 2 ayat 1 sampai 5. Kita coba dulu baca sedikit saja. Pasal 2 ayat 1, firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Yerusalem ya. Itu akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Jadi tidak dijelaskan hari-hari yang terakhir itu kapan. Kemudian dikatakan di sini gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak. Ya, intinya nanti itu artinya Sion itu. Kemudian segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dikatakan dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan. Firman Tuhan dari Yerusalem. Kita sudah bahas ya, Sion dengan Yerusalem itu bedanya. Sion itu kalau pengikut Yesus itu ada inner circle-nya ya. Petrus, Yohanes dan Yakobus, nanti ada 12 lagi muridnya ya. Nanti yang lebih luarnya ada lagi 70 dan sebagainya. Itu berapa? Kemudian di sini dikatakan karena bangsa-bangsa itu datang kepada Sion, pada Yerusalem, maka dikatakan di sini bangsa-bangsa tidak lagi mengangkat pedang terhadap bangsa. Artinya nggak akan terjadi peperangan di bumi ini. Dan kemudian dikatakan nggak lagi belajar perang lah ya. Artinya intinya Sion, Yerusalem, ya secara umum itu Israel, itu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Hanya kita tidak usah tebak kapan dia, karena tentu sekarang belum. Ya sudah dalam arti tertentu ya. Tapi bangsa-bangsa kan masih berperang terus ya. Peranan Israel malah Israel pun masih berselisih ya. Kasus Palestina itu, tanah Palestina dan sebagainya masih panjang lah. Ya. Sekarang saya mau bicara dulu, fokus dulu apa sih pengertiannya nubuat. Ya baru nanti kita bicara isi nubuat itu khusus untuk Sion dan untuk Yerusalem yang melibatkan bangsa-bangsa. Artinya nanti bangsa-bangsa akan berjalan ke sana. Dia berkata nanti bangsa-bangsa berduyun-duyun ke sana, ke Israel ya, Sion ya, karena di sana katanya ada pengajaran supaya bangsa-bangsa bilang supaya dia mengajar kita tentang jalan-jalan Tuhan ya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Nah, mengenai nubuat ini dulu, karena ada banyak kan pengajaran kehendak bebas termasuk situ ya. Seolah-olah nubuat itu sesuatu yang hanya berdasarkan kemahatauan Tuhan. Karena Tuhan Maha Tahu itu artinya dia sudah tahu sebelumnya apa yang akan terjadi. Setelah itu, baru setelah dia tahu apa yang akan terjadi, barulah dia memberitahu kepada hamba-hambanya nabi-nabi secara khusus. Bukan begitu. Kalau misalnya begitu, itu berarti yang kejadian-kejadian di depan itu bukan atas inisiatif Tuhan, bukan rancangan Tuhan, bukan kehendak Tuhan. Kejadian-kejadian itu ya karena orang-orang itu pada punya kehendak bebas. Tapi Tuhan tahu, oh ya dia akan berbuat ini ya, aku sampaikan. Itu bukan begitu. Nubuat itu artinya Tuhan didasarkan bukan hanya kemahatauan Tuhan, bahkan lebih kepada kedaulatan Tuhan. Artinya kepada kemahakuasaannya. Dia berdaulat, dia berhak untuk menentukan. Sayalah yang menentukan masa depan itu, bukan karena saya ngelihat masa depan, oh bahkan begini, baru saya kasih tahu sama hamba-hambaku. Enggak gitu. Tuhanlah yang menentukan itu semua, ya. Kedaulatannya. Jadi nubuat itu bukan
Karena Tuhan sudah tahu, dia karena dasarnya kemahatauan, ya udah aku tahu ini akan terjadi begini, bangsa akan begini, baru aku kasih tahu. Nah, itu namanya bukan nubuat. Nubuat itu nubuat itu dasarnya karena aku punya rencana. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menggagalkan rencanaku. Kata Tuhan, ini di kitab Yesaya banyak. Nanti kita lihat bagian yang kedua ya, Yesaya itu, yang khusus untuk orang buangan. Jadi kedaulatan Tuhan, akulah yang punya rencana, aku yang merancang segala sesuatu. Bahkan kita bilang tidak ada burung jatuh di luar kehendakku. Ya, segala manusia, Paulus bilang di Kisah Para Rasul, semua itu kita ini ada di dalam Dia, bergerak di dalam Dia. Kita nggak ada satu makhluk pun yang bisa melakukan sesuatu kalau Tuhan tidak melakukannya. Jadi segala sesuatu itu nggak ada kehendak bebas dalam makhluk itu, dalam arti saya bebas mau bikin apa-apa. Tuhan nggak tahu, ya karena Dia nggak tahu, Dia tahu gitu sebelumnya. Nggak begitu. Tuhanlah yang merancang segala sesuatu. Coba dulu ya saya beri contoh ya supaya kita tahu, paham nubuat, pengertian nubuat ini. Ya. Coba dulu kita lihat ke Adam. Banyak orang pikir kejatuhan Adam itu adalah kehendak bebasnya. Tidak. Yang adalah yang merancang itu. Tuhanlah yang merancang kejatuhan Adam itu dengan maksud untuk. Nanti kita lihat maksudnya. Kita lihat sekarang dulu kejatuhan itu. Siapa yang bikin jatuh itu? Manusia itu jatuh ke dalam alam maut, ke dalam alam kesia-siaan ini. Siapa yang bikin itu? Ya. Jangan bilang itu karena Adam punya kehendak bebas, ya. Juga karena iblis juga punya kehendak bebas. Katanya iblis tadinya Lucifer, malaikat yang baik, terus dia berontak. Itu kan cerita-cerita konyol. Alkitab tidak bilang gitu. Saya udah bicara kalau Lucifer itu iblis diciptakan oleh Tuhan dengan satu maksud, ya. Karena Kejadian 3:1 jelas itu bahwa ular adalah yang paling cerdik yang dijadikan oleh Tuhan. Dan ular ini siapa? Ular itu dalam kitab Wahyu itu adalah setan. Wahyu 12 dan Wahyu 21 juga kalau nggak salah itu. Wahyu 20 ya. Jadi mari kita lihat dulu Adam. Siapa yang bikin jatuh Adam itu? Atau seluruh manusia akhirnya semuanya akan jatuh ke dalam alam maut, alam kesia-siaan. Mari kita lihat dulu Roma 8 ya. Ada yang merancang segala sesuatu ini. Segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia, dan dengan tujuannya untuk kemuliaan bagi namanya. Jadi nggak ada sesuatu yang terjadi kebetulan. Bahkan burung jatuh itu satu kejadian yang sangat-sangat kecil dan sangat-sangat tidak berarti dalam dunia ini. Nggak ada seorang pun yang mempedulikan dia dan burung-burung jatuhnya, oh itu berarti nggak ada yang peduli. Tapi Tuhanlah itu yang bikin itu, burung itu jatuh. Kalau enggak karena Tuhan, enggak jatuh dia. Mari lihat dulu Roma pasal 8. Siapa yang membuat Adam itu jatuh? Ya. Ayat 20. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Ini artinya seluruh makhluk itu artinya karena kejatuhan Adam, takluk ke alam kesia-siaan. Kalau ini alam kesia-siaan itu atau alam maut, ya. Atau kalau istilah pengkhotbah itu alam di bawah matahari yang sia-sia itu loh. Semuanya sia-sia, kesimpulan pengkhotbah. Kenapa kita pengkhotbah? Ya karena manusia memang hidup di alam kesia-siaan seperti itu. Ini dia. Seluruh makhluk telah ditaklukkan. Berarti ada nih yang siapa ini pribadi yang menaklukkan ini? Karena ditaklukkan. Jadi bukan makhluk itu sendiri yang mau. Perhatikan nih. Bukan oleh kehendaknya sendiri. Artinya bukan oleh kehendak makhluk itu. Ya, bukan kehendak Adam atau Hawa atau makhluk yang membuat Adam jatuh. Enggak. Perhatikan. Seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri. Tetapi, ini perhatikan. Oleh kehendak Dia. Huruf besar itu ya. Memang harus begitu terjemahnya, oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Loh, kalau kita tanya kenapa, apa maksud Tuhan menjatuhkan Adam ke alam maut dan seluruh makhluk masuk ke dalam alam maut? Maksudnya apa? Perhatikan ayat 21. Tetapi dalam pengharapan ada maksud Tuhan, yaitu nanti makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan
putra-putra Elohim itu artinya buah sulung. Nanti buah sulung ini ditampilkan Tuhan ketika Tuhan Yesus datang menegakkan kerajaannya di bumi. Nah ini tim ini yang akan memulihkan ciptaan, masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan putra-putra Elohim. Ada maksudnya dijatuhkan itu. Tapi siapa yang menjatuhkan? Tuhan. Bukan Adam. Tapi kalau ditanya, oh kenapa tapi Adam bertanggung jawab? Iya karena Tuhan juga meletakkan hukum. Tabur tuai, diletakkan hukum itu. Dan Tuhan juga berfirman, kalau kau makan ini kau akan mati. Tapi yang merancang itu semua kejadian itu Tuhan. Saudara mungkin melajung, loh kok gitu? Kalau Tuhan yang merancang, kenapa Adam harus menanggung itu? Ya karena Tuhan meletakkan hukum itu. Kalau ditanya lagi, kenapa ya Adam dan kita semua ini harus mengalami maut, penderitaan, penyakit, kesesakan, itu semua dirancang oleh Tuhan. Supaya apa? Tujuannya salah satu yang paling jelas, segala sesuatu berasal dari Dia. Tujuannya untuk kemuliaannya. Kita nggak bisa merasakan kemuliaannya, merasakan kasihnya, merasakan kebaikannya. Kita nggak bisa mengenal Dia kecuali kita mengalami lawannya itu. Jadi ini, orang tidak mungkin bisa kenal rasa manis kalau tidak dikasih sama dia rasa pahit, lawannya itu. Orang tidak bisa dibilang jelek kalau tidak ada yang cantik, misalnya perempuan atau laki-laki itulah ya. Hitam tidak bisa dibilang hitam kalau tidak ada lawannya putih, misalnya begitu. Ya. Sakit itu tidak bisa dibilang sakit kalau tidak ada lawannya itu sehat. Jadi Tuhanlah yang menciptakan terang dan gelap. Coba dulu ya, ini perhatikan nih. Yesaya 45 ya. Tuhan ingin dirinya dikenal, itulah segala perbuatan Tuhan itu Dia mau menyatakan inilah aku. Baik kemuliaannya, kasihnya, sukacita, damainya, bahkan murkanya juga. Tuhan itu mau dikenal oleh makhluk ciptaannya. Dimuliakan juga akhirnya oleh makhluk ciptaannya. Ini perbuatan Tuhan, diperhatikan Yesaya 45 ayat 6, bagian bawahnya itu ya. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, ayat 7, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Lalu coba buat apa gelap? Supaya orang ngerti terang itu. Udah saya bilang tadi, kalau orang nggak ngerasain sakit, dia nggak tahu rasanya sehat. Kalau orang nggak mengalami kesengsaraan, dia juga nggak tahu itu rasanya bahagia kayak apa. Bahkan bahagia tidak bisa dibilang nggak bisa dibilang bahagia kalau tidak ada lawannya. Sesuatu itu tidak bisa disebut sesuatu kalau tidak ada lawannya. Cantik tidak bisa disebut cantik, perempuan cantik misalnya. Dari mana dia disebut perempuan cantik? Karena ada lawannya, ada perempuan jelek misalnya, begitu kan? Jadi segala sesuatu itu bisa disebut sesuatu manis, pahit, cantik, jelek. Kenapa? Karena ada lawannya. Jadi Tuhan menciptakan gelap. Dia menahan dirinya, dia adalah terang ya kan, dia terang, dia tahan dirinya, lahirlah gelap. Karena gelap itu sebenarnya tidak ada. Gelap itu karena terang belum menyatakan diri. Kalau saudara lihat di satu ruangan gelap, saudara hidupin lampu, cop, dan terang itu kecepatannya luar biasa kan, 300.000 km per detik, cep, terang. Gelapnya kemana? Gelap itu nggak ada sebenarnya, itu ada karena dia terang belum muncul. Jadi Tuhan itu kayak seperti ini, nahan dulu dirinya, terang, karena dia adalah terang. Dia menahan dirinya supaya ada gelap. Itulah Tuhan yang ciptakan itu. Begitu nanti dia pelan-pelan, dia dengan kecepatan terus, hilanglah gelap itu. Kayak begitulah dikatakan di sini. Aku Tuhan, tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Bawahnya, menjadikan nasib mujur, menciptakan juga nasib malang. Nanti saya beri contoh sebentar Ayub ya. Karena orang pikir Ayub itu iblis yang ngerjain. Jangan kasih kemuliaan sama setan. Setan itu binatang diciptakan Tuhan dengan satu maksud, sebagai alat di tangan Tuhan. Itu Ayub menderita bukan karena setan. Setan memang alatnya, alat Tuhan. Tapi Tuhanlah yang ngetok palu. Aku akan buat dia. Engkau kerjakan itu, tapi dikasih batas-batasnya. Dari Tuhan nanti dia. Coba dulu, bentar.
yang menjadikan terang dan menciptakan nasib mujur dan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Kemudian di kitab Amos, ya kita lihat dulu. Ya ini dalam rangka saya ngejelasin dulu nubuat itu sebenarnya apa. Ya. Oke. Amos pasal 3 ayat 6. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Ini kalimat ini artinya Tuhanlah yang melakukan semuanya itu. Baik malapetaka di suatu kota dengan satu maksud. Ingat ya, dia ajaib dalam keputusan, agung dalam kebijaksanaan. Contoh Ayub lah dulu, sebentar ya. Contoh Ayub. Jadi karena orang Kristen umumnya kalangan karismatik, mereka punya konsep yang, saudara kalau lihat di kamus-kamus Alkitab itu dualisme, dua Tuhan maksudnya. Isme itu ajaran dua Tuhan. Ini saya kasih tahu ya, ajaran dua Tuhan ini dari contoh Ayub. Saudara, karena kalau saudara lihat dengar khotbah-khotbah, terutama ya orang-orang karismatik, biasanya dia punya dua Tuhan. Tuhan yang pertama itu Tuhan Yesus, itu yang Tuhan yang baik, yang menciptakan terang, nyembuhin, yang pokoknya ngeberkatin, yang ngasih makan, ngasih apa semuanya yang baik-baik lah. Nanti ada lagi satu Tuhan yang namanya iblis. Inilah pencuri, pembunuh, karena dia konsepnya orang karismatik umumnya. Itu Yohanes 10 itu katanya iblis, pencuri perampok itu katanya iblis. Walaupun kalau lihat konteksnya itu pencuri perampok yang dimaksud Yesus itu sebagai lawan Yesus Gembala yang baik, itu si orang Farisi ahli Taurat. Saya udah pernah ngomong itu. Pokoknya orang karismatik, maaf kata lah umumnya ya, banyak ngawurnya juga, banyak ngawurnya. Nggak ngerti konteks, nggak ngerti prinsip hermeneutik yang sehat gitu loh. Ya, saya nggak bilang aliran lain bagus gitu, enggak juga ya. Setiap aliran ada baiknya, ada jeleknya tentu ya. Kita ambil aja yang mana yang bagusnya, kayak makan ikan gitu. Ambillah makan ikannya, durinya dibuangkan gitu. Kita belajar dari segala. Saya belajar bukan hanya dari itu, dari golongan Advent, Saksi Jehovah, malah saya datangin dia 6 bulan, mereka datang silakan, saya nggak tolak. Sampai mereka sendiri udah bosan. Udahlah, kamu nggak bisa berubah lagi katanya. Ya udah. Tapi saya belajar dari dia. Jadi kita belajar semuanya. Tapi ini perhatikan dulu ini, Ayub ini ya. Ayub ini banyak, ini yang paling salah ya, karena konsep dualisme itu. Jadi Ayub yang memberkati Ayub itu Tuhan. Yang bikin Ayub sengsara, karena dia kan Ayub pertama anak-anak mati semua tuh, 10 tuh, anak mati semua. Udah gitu harta bendanya juga habis gitu. Nah itu setan katanya, memang setan yang kerjainnya. Tapi siapa yang melakukan itu? Siapa yang putusin bahwa itu harus terjadi? Ya. Itu Tuhan. Ini mari dulu, kan jelas ceritanya itu. Makanya, tapi karena orang sudah sempat dia berpikir pokoknya Tuhan tuh baik, penuh kasih ya, dia mau selalu memberilah, nggak pernah dia mengambil. Ya, jadi inilah, perhatikan yang sini. Nggak usah diceritain semua ya. Jadi pokoknya ceritanya kan kita sudah sangat tahu lah. Ayub itu seorang kaya, saleh, jujur dan sebagainya udah ya. Kemudian datang nih iblis ke hadapan Tuhan. Dia coba, namanya iblis. Ini ciptakan iblis ini. Ya jelas lah katanya. Karena Ayub diberkati, engkau jagain, lindungi, kau yang beri ini. Tuhan bilang silakanlah ya. Kita tes ya, diuji. Ayub itu diuji ya. Karena iblis itu bilang dia begitu tuh menyembah engkau itu karena dikasih uang, dikasih harta benda, kesehatan, apa semuanya, anak-anaknya bagus. Tuhan bilang silakanlah engkau ambil tuh anak-anak harta benda dulu ya. Apa sekaligus dengan anak-anaknya juga. Ya. Nah, setan dikasih yang putusin tuh silakan lakukan. Itu Tuhan. Tuhan cuma yang melakukannya Allah Tuhan itu setan. Ya, tapi setan nggak bisa bikin apa-apa kalau Tuhan nggak putusin. Jadi ngerti ya, keputusannya keputusan Tuhan itu. Dari Tuhan itu Ayub mati semua anaknya, habis harta bendanya, itu dari Tuhan. Keputusan Tuhan itu, bukan keputusan iblis, bukan. Dan tapi kalau orang karismatik karena dia umumnya punya dua Tuhan, ya itu berarti yang pertama iblis itu Tuhannya yang nyerang Ayub. Tapi di sini Tuhan Yesus yang baik
memberikan kasih damai sejahtera. Makanya orang karismatik umumnya nggak suka nih dong omongan Ayub nih. Pasal 1 ayat 21. Ini Ayub ngomongnya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Ayub bilang ya, Tuhan yang memberi. Itu Ayub yang bilang. Ya kalau orang karismatik setuju ini. Oh betul, Tuhan memberi memang. Yang memberi makan, minum, pakaian, berkat semua, kekayaan, semua kemakmuran. Tapi kalimat berikutnya nih, Tuhan yang mengambil. Itu para pengkhotbah karismatik umumnya susah dia. Masa sih Tuhan ngambil? Bukan, yang ngambil itu setan. Terus perhatikan ya, Ayub bilang, terpujilah nama Tuhan. Ayat 22-nya ini yang menentukan ini. Ayub dia ngomong benar apa enggak? Ini ayat 22 nih. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Artinya dia mengatakan yang benar, bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ayub benar waktu dia ngomong itu. Perhatikan lagi di sini, ada lagi di sini mana? Ayat yang ketika udah di itu Ayub dikasih sakit kan? Waktu anaknya diambil di ini harta benda diambil, Ayub masih ikut Tuhan kan? Terus iblis bilang, coba deh kasih deh penyakit katanya. Itu yang dikasih penyakit itu penyakit kayak bisul-bisul yang menimbulkan gatal, sakit, perih gitu kayak dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sehingga Ayub sepasang garu-garu pakai beling gitu. Ya, Tuhan bilang, oke, silakan kita tes ya. Ya, silakan. Terus dibikinlah penyakit. Istrinya udah bilang, masih bertekun kau dalam kesalahanmu, kutukilah Tuhan itu, matilah katanya. Wah ini. Tapi Ayub bilang, engkau bicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Tuhan dan tidak mau menerima yang buruk? Nah, Ayub bilang yang buruk itu dari Tuhan juga. Kemudian Alkitab yang ngasih penghakiman itu, benar nggak Ayub nih konsepnya? Benar ternyata. Dikatakan di sini ayat 10. Dan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Omongan Ayub itu betul kata Tuhan, kata Alkitab. Tapi pada umumnya orang karismatik bilang salah. Ayub kurang kenal Tuhan katanya. Ada yang saya dengar khotbahnya. Kenapa umumnya orang susah kok untuk mengakui bahwa Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang mengambil. Kenapa susah? Kenapa? Karena orang punya konsep itu, saya bilang dualisme. Sama seperti itu konsep itu sebenarnya kayaknya agama Zoroaster kalau nggak salah, dari Irak itu dulu itu agamanya itu. Yang punya konsep kejadian di alam semesta ini karena ada dua kekuatan. Makanya orang-orang dunia kafir itu suka dia ngasih sesajen sama dewa-dewi yang jahat. Ya, supaya lu jangan bikin jahat gitu. Kepada yang baik ya barangkali dikasih juga. Ya. Itu konsep dualisme masuk loh dalam Krishna. Cuma sudah dengar orang kalau bicara tentang Ayub. Ya, pasti dia umumnya, terutama dia kalangan karismatik saya bilang. Karena saya sering dengar khotbah itu. Itu khotbah merendahkan nama Tuhan, membuat Tuhan tidak berdaulat, tidak berkuasa menentukan segalanya. Iya kan? Namanya ada dua Tuhan. Ada yang satu yang baik, ada yang jahat. Padahal Tuhan yang ciptakan pohon itu pengetahuan yang baik dan jahat juga. Semuanya dari Tuhan kok. Di Roma 11 jelas. Segala sesuatu berasal dari Dia. Apa maksudnya? Oleh Dia itu artinya bergerak segala sesuatu oleh Tuhan. Tuhanlah penyebab terjadinya apapun juga di alam semesta ini. Tuhanlah yang menyebabkan. Kalau ditanya, siapa yang bertanggung jawab ini? Tuhan akan jawab, aku yang bertanggung jawab. Kalau manusia itu umumnya kan suka melempar tanggung jawab gitu kan. Kalau dalam satu lembaga struktur misalnya taruhlah pemerintahan atau militer atau ada kejadian, itu orang lapangannya yang kena, yang dihukum orang lapangan. Padahal itu orang lapangan kan cuma melakukan perintah atasan, manusia atasannya yang ini. Makanya ada salah satu presiden Amerika, saya lupa siapa namanya, dia bikin di mejanya itu tanggung jawab berhenti di sini. Artinya kalau ada terjadi sesuatu di Amerika, kau boleh tarik sana sini penyebabnya ini nanti di mejaku itu berhenti di sini. Berarti akulah itu
yang bertanggung jawab. Nah, ini baru presiden yang hebat, dia bertanggung jawab. Tuhan juga begitu. Kalau ditanya, kenapa itu terjadi gempa? Oh, kenapa itu malapetaka, ya kan, dalam satu kota. Kenapa ini peperangan begini-begini? Tuhan yang bertanggung jawab. Tapi dengan satu maksud. Ya, bukan Tuhan izinkan itu. Bukan, jangan izinkan. Kalimat izinkan ini juga seolah-olah Tuhan tinggal ada proposal, dia izin. Enggak. Proposalnya dari dia. Karena segala sesuatu berasal dari dia. Ini istilah izin ini, itu juga itu para teolog menggunakan istilah kehendak Tuhan dan izin Tuhan. Kalau kehendak Tuhan itu sebenarnya kamu tuh harusnya beginilah kehendak Tuhan. Tapi ya karena kamu punya kehendak bebas, kamu begini, ya aku izinkanlah. Jadi kan kelihatannya Tuhan gak berkuasa. Dikurangilah kuasanya Tuhan itu. Tuhan izinkan. Bahkan seorang yang namanya pendeta terkenal lah ya, kalau tapi karena saya menghormati dia, kayak sudah saya sebut namanya lah. Dunia ya, dia dikenal. Dia bilang Tuhan tuh enggak ya, dia emang ada ayat kan, neraka diciptakan oleh Tuhan tuh, iblis, karena manusia tuh masuk ke situ bukan kehendak Tuhan. Ya, tapi kalau manusia sudah milih ya Tuhan izinkanlah, kira-kira begitu. Jadi Tuhan ini Tuhan berkuasa atau tidak? Orang Tuhan yang begini jangan bernubuat lah ya. Tuhan orang-orang yang percaya dualisme itu nggak mungkin bernubuat. Karena nggak mungkin lah orang nggak segala sesuatu asal dari dia. Dia cuma ngomong karena dia udah tahu yang terjadi, baru dia ngomong. Itu konyol. Enggak, kalau bernubuat itu artinya tentang Sion, tentang Yerusalem. Nih nantilah sebentar kita ambil sedikit. Kalau Tuhan bilang, aku berbicara tentang Sion. Sion akan menjadi, dikatakan di sini, hari-hari terakhir, gunung tempat rumah berdiri tegak. Bangsa-bangsa datang berduyun. Itu rancangan Tuhan, bukan karena Tuhan sudah tahu, jadi baru dia ngomong. Enggak. Segalanya berasal dari dia. Ingat Roma 11 itu. Ayat terakhir lah itu. Segala sesuatu berasal dari dia, oleh dia. Dia yang nyebabin itu, Sion jadi begini. Ya, bangsa-bangsa pada datang itu, dia yang nyebabin itu. Ya, jadi kedaulatannya lah. Tuhan itu artinya juga namanya, istilah kolonial itu kurios. Kurios itu artinya penguasa tunggal. Artinya dialah yang menentukan segala-galanya. Ini orang Kristen pada rata-rata ngomong Tuhan, tapi dalam prakteknya karena dia punya konsep dualisme, dia ternyata nggak ngakui Tuhan itu sebenarnya. Tahu atau menyebut aku Tuhan, tapi nggak ngakui. Buktinya kalau ada yang jahat, dia bilang, aduh iblis nih, cengking ini. Atau minimal marahin Tuhan lah, kenapa kau nggak jaga ini aku? Nah, kan itu saya mau menegaskan dulu ini ya, kedaulatan Tuhan. Sebenarnya Tuhan nggak bertindak atas satu-satu sifatnya atau karakteristiknya, enggak. Dia utuh. Tuhan itu satu. Kita nggak bisa bilang Tuhan bertindak karena kemahatauannya. Umumnya nih orang ya, yang menganut free will, kehendak bebas, biasanya dibilang untuk pengetahuannya. Tuhan sih nggak mengizinkan, tidak ingin manusia masuk neraka, tapi karena dia punya kehendak bebas, ya sudah Tuhan izinkan. Jadi atas kemahatauannya ya udah dipisah lagi, ada Tuhan kasihnya. Kalau berdasarkan kasihnya, Tuhan itu ingin semua manusia diselamatkan. Kan ada ayat itu di Matius. Kalau berdasarkan kasihnya, berdasarkan kematian Yesus itu semua manusia itu. Karena Tuhan mengasihi, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, ya sudah menyerahkan. Supaya barang siapa yang percaya. Nah, jadi orang dia nggak tahu bahwa orang bisa percaya juga karena anugerah. Yesus sudah bilang nggak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa nggak karuniakan. Tapi dia bilang nggak gini, itu kalau berdasar kasih Tuhan mau menyelamatkan semua, tapi ya apa boleh buat lah. Kalau kamu nggak mau sih mengeraskan hati, ya udah masuk. Ini Tuhan apa yang model gini? Tuhan nggak ada kekuatannya, ya. Tuhan yang hanya punya kemauan, tapi nggak punya kekuatan, power atau kemakuasaan untuk bisa ini. Nggak boleh mengambil keputusan Tuhan tuh pilah-pilah begini. Tuhan tuh satu.
baik kasihnya, murkanya, kedaulatannya, apa semuanya itu satu. Dan kalau Tuhan bertindak, itu berasal dari Dia. Nggak bisa dipilah-pilah begitu. Jangan bilang ini sebenarnya bukan kehendak Tuhan ya, tapi Tuhan izinkan. Ini gimana? Tuhan itu jadi kayak schizophrenia itu apa ya? Itu penyakit jiwa, semacam orang yang punya dua kepribadian. Kadang-kadang ada, kalau muncul pribadi yang baik, dia akan bikin baik. Tapi kalau muncul pribadi yang kejam, yang jahat, dia akan bikin begitu. Ini kan kalau nganggap Tuhan kayak begitu kan, kematahuannya. Kalau nubuat barangkali tergantung kematahuannya. Nah kalau ini kejadian yang buruk, itu izinnya. Ini membuat Tuhan jadi banyak pribadi gitu. Pecah-pecah dia. Penyakit jiwa lah, kira-kira begitu lah Tuhan itu. Bagi orang yang punya konsepnya dualisme itu. Karena kita percaya ya, segala sesuatu berasal dari Tuhan. Kalau Tuhan bernubuat nanti aja lah sambung mengenai nubuatnya itu apa isinya. Tapi yang sekarang nubuat itu artinya Tuhanlah yang merancang segala sesuatu. Dari berasal dari Dia lah. Dan rencananya nggak mungkin gagal, itu makanya dia bilang Sion akan menjadi pusat ya, bangsa-bangsa akan datang. Tuhan ucapkan ini bukan karena sebagai Tuhan yang utuh, yang adalah satu, dia ucapkan itu ya, dengan kekuatan yang ada, dengan nggak ada seorang pun yang bisa melawan kehendaknya. Kira-kira begitu ya. Haleluya.